Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Perkenalkan, saya Tria Mulidiana. Saya mahasiswi PPLK dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari jurusan PAI. Sekarang saya sedang melaksanakan PPLK di SMAN 3 Kota Serang. Masih ingat nggak sih, minggu lalu saya sudah menjelaskan materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang meraih kasih Allah dengan ihsan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan Surat Al-Baqarah ayat 83. Kalian tahu nggak sih pengertian ihsan itu apa? Ihsan itu adalah berbuat baik dengan penuh keikhlasan yang digambarkan dalam hadis seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala atau setidaknya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada siapapun akan menjadikan sebab terjadinya balasan dari kebaikan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aturan bagi makhluknya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Selanjutnya saya akan membacakan ayat suci Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 serta Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Nah, tadi saya sudah membacakan ayat Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 serta Surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya saya akan membacakan tentang hikmah dan manfaat dari Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Manfaat dan hikmah dari Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 adalah: yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Sebesar-besarnya kezaliman adalah menyekutukan Allah. Sebagaimana firman Allah, dan ingatlah ketika Luqman memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Manfaat yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua dan harus dilandasi dengan ketaatan kepada Allah. Kan tadi saya sudah menjelaskan manfaat dan hikmah dari Quran Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dan hikmah dari Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, kewajiban kita untuk selalu menyembah Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, yaitu kewajiban kita berbuat ihsan kepada orang tua, kepada kerabat, teman, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang manfaat dan hikmah dari kedua surat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat ihsan terhadap sesama manusia. Keterkaitannya yaitu dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13, yang pertama,
Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik atau ihsan terhadap sesama. Yang kedua, syukur itu dibagi dengan 3 aspek. Yang pertama itu ada syukur hati, yang kedua ada syukur lisan, dan yang ketiga ada syukur perbuatan. Sedangkan keterkaitan pada surat Al-Baqarah ayat 83, yang pertama ihsan kepada Allah, dan yang kedua yaitu ihsan kepada sesama makhluk hidup dan tidak membuat kerusakan di bumi. Jangan lupa, pada masa pandemi ini, ingat pesan ibu ya, yaitu selalu melakukan 3M, memakai masker ketika bepergian, menjaga jarak di tempat keramaian, dan selalu mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik dengan air mengalir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam melakukan kegiatan pada masa pandemi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.